Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manna Salsabila Lubis dengan NIM 2214040023 dari Prodi Tatris Matematika UIN Imam Bonjol Padang. Yang di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu Micro Teaching dengan dosen pembimbing yaitu Profesor Dr. Nana Seprianti SPD MSI, yang dimana materi untuk micro teaching saya yaitu tentang perbandingan trigonometri, yang dimana pertama itu tujuan dari pembelajaran perbandingan trigonometri. Yang pertama yaitu menjelaskan rasio trigonometri yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Yang kedua yaitu menjelaskan persamaan kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya kita mengingat kembali apakah ada yang masih ingat dengan teorema Pitagoras, di mana rumus dari teorema Pitagoras adalah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ini merupakan rumus dari teorema Pitagoras. Nah, selanjutnya pertanyaan diskusi, di mana diskusinya yaitu mengenai apakah kita pernah melihat suatu objek yang sangat tinggi seperti pohon. Mungkin semua sudah melihat objek pohon dan ingin mengetahui kira-kira berapa tingginya. Nah, di sini dengan menggunakan materi perbandingan trigonometri ini kita dapat mengetahui berapa tinggi dari pohon yang kita lihat. Selanjutnya yaitu masuk kepada pengertiannya. Pengertian dari trigonometri adalah hubungan antara sudut atau sisi-sisi pada segitiga. Dasar dari trigonometri adalah memahami segitiga siku-siku, yang dimana di dalam segitiga siku-siku itu terdapat salah satu sudutnya sebesar 90 derajat, yang dua sisi-sisi yang saling tegak lurus dan sisi-sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku disebut dengan sisi miring atau hipotenusa, yang dimana sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku. Selanjutnya penamaan sisi pada segitiga siku-siku, di mana di sini ada sebuah gambar segitiga siku-siku, yang dimana ada sisi sudut A, B, dan C, di mana pada sisi A, B ini merupakan sisi miring segitiga atau sisi C, yang dimana A sama B ini merupakan sisi miring, dan untuk sisi B ke C ini merupakan sisi depan sudut. Ini depan sudut atau kita lambangkan dengan A, dan untuk miringnya ini kita lambangkan dengan C. Nah, untuk sudut sisi AC-nya ini kita sebut sebagai sisi samping atau yang kita lambangkan dengan B. Selanjutnya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Adapun rumus untuk mencari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang pertama yaitu sin, cos, tan. Di mana sin, untuk mencari sin itu rumusnya adalah A per C, di mana A ini kan tadi yang ini A-nya itu adalah sisi depan sudut dan C-nya ini adalah sisi miring. Jadi rumus untuk mencari sin adalah A per C, di mana A ini adalah sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Nah, untuk rumus cosnya itu di mana B per C, di mana B itu tadi kan adalah samping sudut dan C ini adalah sisi miring. Pas kan, ini B ini merupakan samping dan C ini adalah merupakan sisi miring.
Jadi untuk rumus mencari cos itu adalah B per C atau disebut juga dengan sisi samping sudut per sisi miring. Nah, untuk tannya itu A per B, di mana sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring, di mana tan A itu kan tadi sisi depan sudut dan B adalah sisi samping. Nah, untuk rumus dari kosekannya itu dimana rumus untuk mencari kosekannya itu adalah kebalikan dari sin, dimana kan untuk rumus dari sinnya itu adalah A per C, dimana sisi depan dibagi dengan sisi miring, sedangkan untuk kosekan itu merupakan kebalikan dari sin, yaitu sisi miring per A atau sisi miring per sisi depan sudut, dimana C per A. Nah, untuk mencari kosekannya itu rumusnya sama seperti cos, yaitu cuman kebalikan rumusnya itu kebalikan dari cos, dimana cos ini kan rumusnya B per C, sedangkan untuk sekannya itu C per B, dimana C itu sisi miring dibagi sisi samping. Nah, untuk kotannya itu B per A, di mana ini berasal dari rumus dari tan. Ini dimana rumus dari tan adalah B A per B, dimana sisi depan sudut dibagi sisi samping. Maka untuk kotangannya itu kita balikkan, jadi B nya itu B per A, jadi sisi samping per sisi depan sudut. Masuk kita kepada contoh soal, di mana contoh soalnya diketahui segitiga siku-siku A, B, C, di mana siku-sikunya di A. Panjang sisi AB adalah 4 cm, AC adalah 3 cm, BC adalah 5 cm, dan sudut ABC adalah tan. Yang ditanya adalah tentukan perbandingan trigonometri tersebut. Nah, ini gambar dari segitiga yang ingin kita cari, di mana ada sudut segitiga A, B, C, di mana untuk BC-nya itu nilainya adalah 5, dan untuk CA-nya itu adalah 3, dan untuk BA-nya itu adalah 4, di mana 5 ini merupakan sisi miring, dan untuk 3 ini merupakan sisi depan, dan untuk 4 ini merupakan sisi samping. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, untuk mencari sin itu adalah depan per miring. Jadi rumus hasilnya itu karena kita sudah mengetahui sisi sudutnya, yang dimana sisi depannya itu ada 3 dan sisi miringnya itu ada 5. Nah, untuk mencari kotangannya itu adalah samping per miring, dimana sisi sampingnya itu ada 4 dan sisi miringnya itu ada 5. Sedangkan untuk mencari tannya itu yang kita cari adalah sisi depan dan sisi samping, dimana sisi depannya itu kan ada 3 dan 4, jadi 3 per 4. Nah, untuk mencari kosekannya itu kan kebalikan dari sin, dimana sinnya kan udah dapat 3 per 5, dan untuk kosekannya itu jadi 5 per 3, dimana 5 per 3 ini didapat dari sisi miring dibagi dengan sisi depan. Selanjutnya itu kosekan, dimana kosekannya itu adalah 5 per 4, karena kosekan ini diperoleh dari kosekan, yang dimana itu kebalikannya. Jadi 5 per 4, dimana 5 ini merupakan sisi miring dan 4 ini adalah sisi samping. Untuk kotangannya itu ada 4 per 3, dimana 4 ini merupakan sisi samping dan 3 ini merupakan sisi depan. Jadi kita sudah menemukan perbandingan trigonometri sudut. Jadi sudah terdapat
Jadi sudah terselesaikan, di mana sinnya itu 3/5, cosnya itu 4/5, tangennya itu 3/5, 3/4, kosekannya itu 5/3, sekannya itu 5/4, kotangennya itu 4/3. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, di mana jika diketahui sin alfa sama dengan 12/13, tentukanlah nilai dari tan alfa. Rumus dari tan itu kan tadi adalah sisi depan sudut dibagi dengan sisi samping, di mana A per B, atau kita lambangkan dengan A per B. Nah, penyelesaiannya itu yang dimana yang diketahui kan sin alfanya yaitu 12/13, sehingga kita menggunakan rumus teorema Pitagoras yang dimana tadi sudah saya jelaskan sebelum memasuki pembelajaran perbandingan trigonometri ini, yang dimana rumus dari teorema Pitagoras tadi adalah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, sehingga kita misalkan ini sebagai Y dan 12 ini sebagai Y dan R ini sebagai 13. Jadi untuk mencari nilai perbandingan trigonometri lainnya diperlukan X, maka kita misalkan C itu menjadi X, dimana X ini sama dengan akar R pangkat 2 dikurang Y pangkat 2, sama dengan R nya kan sudah kita ketahui, R nya adalah 13. Kita masukkan 13 di pangkat 2 dikurang Y nya adalah 12, yaitu 12/2 pangkat 2. Jadi 13 di pangkat 2 adalah 169 dikurang 12 pangkat 2 adalah 144. Jadi akar 169 dikurang 144 adalah 25, sehingga akar dari 25 adalah 5. Jadi untuk mencari tannya itu kan tadi rumusnya adalah sisi depan sudut dibagi dengan sisi samping. Jadi kita sudah menemukan sisinya di mana Y per X, di mana hasilnya adalah Y nya kan tadi sudah 12, X nya itu dari teorema yang sudah kita gunakan, yaitu teorema Pitagoras, di mana hasilnya jadi Y per X sama dengan 12/5. Jadi untuk nilai tan alfanya yaitu 12/5. Tentang perbandingan trigonometri dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, yang dimana langkah awal yang pertama kita harus memilih yang ini. Kita pilih dia poligon, kita tekan untuk 0,0 dan 0,4, untuk A nya 0,0, untuk B nya 0,4, dan untuk C nya 0,3, dan kembali ke A lagi. Nah, setelah itu kita rapikan terlebih dahulu letak-letak antara C kecil, A kecil, sama B nya. Setelah itu tahap selanjutnya kita tekan yang ini, tahap selanjutnya yaitu mencari sudut, dimana kita pilih di ini, kita tekan ini 2 kali. Setelah itu yang kita ambil adalah sin alfa. Misalnya kita mau mengambil nilai dari sin alfa, gamma, ataupun beta. Nah, yang mau kita ambil itu adalah sin gammanya terlebih dahulu, maka kita hilangkan sin alfanya sama sin betanya. Kita tekan aja yang di hasil ini, kita hapus. Nah, sudah dapat hasil dari gammanya yaitu 53,13%. Itu adalah sudut dari gammanya, sudut dari C. Selanjutnya kita tekan yang ini, mencari nilai dari A. Kita mencari nilai dari A, dimana kita tekan ini, kita tekan A nya. Setelah itu kita pergi ke pengaturan,
kita pilih terlebih dahulu show object dan show label, dan kita pilih nama dan value, sehingga hasil dari A nya itu adalah 5. Selanjutnya kita mencari nilai dari B. Kita pilih tadi juga show object sama show label, dan kita tekan yaitu nama dan value lagi, maka dapat hasil dari nilai B yaitu 3. Selanjutnya kita pilih untuk mencari nilai C, mana kita pilih tadi show object sama show label, dan kita pilih nama dan value. Nah, sudah dapat hasil dari nilai C nya, sudah dapat hasil dari nilai A, B, C, dimana nilai A nya itu 5, nilai B nya itu 3, dan nilai C nya itu adalah 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke input data dulu. Oke, kita input, kita buat P sama dengan C per A, maka akan dapat hasilnya 4/3, dan kita misalkan Q sama dengan B per A, kita enter, dapat hasilnya 3/5, dan untuk R nya itu kita sama dengankan C per B. Nah, dapat hasilnya itu 4/3. Nah, untuk membuktikan dari nilai dari P, Q, R ini, kita dapat juga menggunakan kita tekan yang A sama dengan 2 yang ini yang di atas, terus kita pilih teks, kita tekan, terserah tekan yang mau di mana. Setelah itu kita masukkan teksnya. Di sini kan kita mau mencari nilai sin alpha sama sin alpha. Setelah itu kita pilih latex formula, kita pilih A per B nya, terus A ini kita gantikan dengan rumus dari trigonometri sin itu adalah depan per miring. Kita ganti A nya jadi depan, B nya jadi miring. Nah, setelah itu kita sama dengankan, terus kita pilih lagi latex formulanya yaitu A per B. Kita ganti A nya itu, dimana P nya di sini kan C per A, maka kita ganti A nya itu jadi C yang kita ambil dari sini, kita pilih tekan C. Terus untuk mengganti B nya itu kita pilih A, sehingga maka dapat hasil dari sin alpha yaitu depan per miring sama dengan 4/5. Selanjutnya kita mau mencari nilai dari cos, dimana cos alpha sama dengan kita pilih juga sekali yang tadi mencari sin itu, kita pilih latex formula A per B, yang dimana kita ganti rumus dari cos itu adalah samping per miring kan, samping per miring. Nah, kita sama dengankan, terus kita pilih lagi latex formulanya A per B, yang dimana untuk nilai Q ini kan hasilnya B per A, maka kita gantikan A nya itu menjadi B, A nya itu kita pilih B, dan untuk B nya itu kita ganti dengan A, maka dapat hasil kita okekan. Maka dapat hasil dari cos yaitu 3/5. Selanjutnya kita mencari nilai dari tan lagi, dimana tan alpha kita pilih juga sama seperti sin dan cos itu, kita pilih latex formulanya, kita pilih A per B,
rumus untuk mencari tan itu adalah depan per miring. Jadi kita sama dengan kan, kita pilih lagi lateks formulanya, yang dimana untuk R nya itu kan adalah C per B, maka kita ganti A nya itu jadi C, dan B nya itu kita ganti jadi B. Maka terus selanjutnya kita okekan, maka dapat hasil dari tan. Nah, beginilah cara untuk mencari perbandingan trigonometri dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada kesimpulan, di mana kesimpulan dari yang sudah saya sampaikan tadi itu adalah perbandingan trigonometri merupakan rasio antara sisi-sisi dalam segitiga siku-siku yang digunakan untuk mengukur hubungan antara sudut dan panjang sisi. Sekian penjelasan saya tentang materi perbandingan trigonometri. Jika ada kata-kata saya yang salah selama penyampaian materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.